Oke guys, kita lanjut video di pembongkaran bagian isi Dexel Suprapit ya guys ya. Nah, di sini sudah terlihat nokennya berkode T21. Apakah ini racing atau standar ya guys ya. Nah, untuk klepnya di sini kelihatan ya. Udah ada renggang-renggang, terus businya sudah diperbos. Ini udah banyak kerak-keraknya ya. Oke, lanjut kita bongkar tutupnya. Ini sudah kita kendor di video sebelumnya. Lalu bagian ini kita tutup sedikit ataupun tokok begitu. Nah, untuk jenisnya seperti ini. Dia menggunakan otomatis ADS ya guys ya untuk jenis Suprapit. Gunanya apa? Biar engkolnya tidak terlalu keras begitu. Kunci 89 ring. 89 ring. Nah, oke, di sini sudah terlihat ada kencang ya. Berarti klepnya kekencangan begitu. Kenapa kok bisa ngencang sendiri klepnya? Itu bertanda bahwa klepnya ini udah terkikis ataupun seatingnya udah kena. Biasanya itu akibatnya karena kepanasan dan BBM terlalu boros atau masuk tanah ataupun debu pasir masuk ke karburator sehingga klepnya ini terputar-putar, terkikis lalu mendelep. Nah, inilah kenapa dia ngencang sendiri ya, ataupun klepnya karena klepnya terlalu KW begitu. Oke, atau ADS, sistem ADS nya mulai rusak, bisa jadi. Nah, sistem ADS nya rusak itu biasanya bagian kelaharnya rusak. Oke, kita kendorkan dulu bagian ini. Oke, lalu kita cabut bagian tutup pen piano. Nah, ini mil 10T bro ya, itu. Oke, bautnya berbeda-beda ya guys ya, karena ini motor udah tua, lalu buat kerja juga untuk cari cuan. Oke, sudah terlepas tutup ini. Untuk membuka pen piano klep ini, kalau jenis Suprapit itu kita menggunakan baut 12 ya guys ya. Suprapit, Smash itu sama, Jupiter itu sama menggunakan baut 12, cuman ada tata caranya tersendiri. Kita gunakan baut 12 yang bekas aja itu kita putar ya, kita putar, kita tarik guys. Nah, ini tempatnya rusak. Nah, gitu. Oke, sudah lepas. Ini kelihatan pennya terkikis sedikit. Sudah biasa karena motornya udah tua. Oke, ini sudah tertarik, lalu kita lepas. Nah, ini otomatis ADS ya guys ya. Ini harus bermain seperti ini. Cetek 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 cetek. Ini Suprapit keren ya. Kalau motor Cina sebagian ada, sebagian tidak. Nah, ini sistem ADS nya guys ya. Sistem ADS ini fungsinya biar ngengkolnya nggak balik begitu, biar lembut. Ini sistem ADS nya masih bagus ya. Ya, sistemnya one way. Kalau ke belakang dia mau ya, ke depan dia tidak mau ya. Ke belakang mau, ke depan tidak mau begitu. Oke, lalu kita cabut bagian pianonya. Untuk noken masih layak ya, masih layak pakai ya. Nokennya masih layak pakai, jenis noken. Lalu piano masih juga piano ataupun templar ya, banyak sih bahasanya. Lalu klepnya kita bongkar. Untuk bongkar kita ganjal pakai tutupnya ataupun kain, terserah maunya pakai apa, seenaknya aja. Nah, lalu begini. Oke, lalu begini, lalu kita ambil kunci T12 ataupun 14. Nah, oke, lepas. Setelah lepas, jangan lupa kukunya ini langsung dipasang di pernya guys ya, agar tidak melanting-lanting ataupun hilang begitu. Kalau hilang kita repot nyari baru. Nah, sebelum kita bongkar, kita dorong dulu ya, lalu kita cek botolnya guys. Oke, di sini sudah kelihatan ya rusaknya ya, botolnya goyang. Nah, ini seatingnya sudah dalam juga. Oke, seatingnya udah dalam. Nah, batang klepnya sudah termakan ya. Di sini kelihatan terkikis. Oke guys ya. Nah,
ini udah nggak bisa dipakai lagi. Kalaupun dipakai itu tetap ngebul guys, motornya ngebul karena ini daya hisap ya. Ini lobok sedikit aja dia ngisap oli guys, begitu. Ngisap oli, sudah ngisap oli terjadilah ngebul, terus berkerak nyangkut di ring piston. Nah ini harus, kalau motor di motor patak kita harus teliti ya guys ya. Nah ini juga botolnya juga lobok ya guys ya. Nah didorong pakai ini aja lepas. Oke, didorong pakai ini aja. Sebenarnya botol ini nggak boleh lobok seperti ini guys ya. Nah ini udah lepas nih ya. Mungkin sudah pernah pergantian tapi tidak menggunakan trik tertentu untuk pemasangan ini ya, trik ataupun cara-cara tersendiri ya guys ya. Nanti kalau saya yang masang biasanya saya kasih lem begitu. Ini nggak boleh lobok guys. Nah ini udah pernah ganti. Oke, lalu kita bongkar juga bagian klep ek ataupun klep api. Kita pasang dulu ya ini ya, agar tutupnya ini tidak nyangkut ke sitingnya. Nah begini. Oke, kita bongkar dulu. Waduh. Oke, tidak telap, kita pakai toko. Tokonya apa? Palu, martil, pakai kue, terserah. Jangan lupa juga bagian kukunya ini kita pasang di sini. Nah, guys ya, agar tidak melanting-melanting. Lalu kita cek juga botolnya ya, kita dorong pelan-pelan, lalu kita goyang seperti ini. Oke, untuk klep ek itu di bagian botol ataupun bos klepnya aman ya guys ya. Nah, aman. Hanya saja sealnya sudah mengeras, bocor. Kelihatan di sini basah ya. Jadi untuk setting kalau karena nggak ada waktu, jadi cukup pakai ini masih bisa ya. Nanti kita pernya aja kita olah supaya cengkramannya daya anunya lebih baik begitu. Oke, jadi yang diganti botol klep ya, klep wajib kita ganti. Kenapa? Bagian ini lobok. Nah di sini udah kelihatan. Terus blok rantai keteng masih bagus. Nah blok ini ya, blok ini kita ganti nanti. Klep, botol klep kita ganti satu, seal klep wajib, sekir untuk noken bagus, piano masih bagus. Oke ya guys ya, begitulah cara pembongkaran bagian deksel, isian deksel mod, dan mengecek kerusakan motor Supra Fit, Supra X, Supra standar sama begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.